dalam bacaan puisi hari ini, Suara Hati, sebenarnya banyak yang belum bisa terikuti secara runut ya dari awal sampai akhir tadi. Tetapi di sini saya tertarik dengan istilahnya pasar atau pasar prinsip itu tadi. Di antara prinsip-prinsip itu tadi, kita harus memilih sebagai penjual bukan sebagai pembeli bukan penjual gitu. Karena memang kalau kita menjadi pembeli, kita akan mempertimbangkan tentang nilai-nilai prinsip tadi, tetapi tidak seperti penjual yang berorientasi terhadap harga dari prinsip itu tadi. Nah, ini berkaitan dengan yang saya hubungkan dengan persoalan mencangkok hati itu tadi. Nah, jadi dalam istilahnya Suara Hati ini tadi, bahwasanya di sini puisi ini menggambarkan seorang yang penuh dengan penderitaan terhadap perjalanan hidupnya, yang selalu coba memberikan sesuatu yang terbaik bagi sekitarnya, bahkan istilahnya tanpa mempertimbangkan tentang apa yang dia dapatkan, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang dimaksud mungkin adalah sebagai prinsip hidupnya di dalam istilahnya berbakti secara sosial terhadap sekitarnya, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya di sini tadi untuk mencangkok hati, berarti artinya di sini sepertinya dia masih memiliki kesalahan dalam misalnya prinsip-prinsip hidupnya, sehingga istilahnya harus mencangkok hati dari yang lain gitu ya, seperti itu. Kira-kira itu yang menjadi kebingungan bagi saya tentang alur daripada puisi ini. Saya kira mungkin itu dulu yang perlu saya tanyakan pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih untuk Pak Wahyu. Ya, tentang prinsip, Bu ya. Ya, prinsip hidup diperdagangkan di pasaran. Fakta di lapangannya bagaimana? Ini kan terjadi sekarang ini, prinsip hidup diperdagangkan di pasaran. Iya. Yaitu menjual agama untuk mendapatkan jabatan, menjual harga diri untuk mendapatkan uang, mengorbankan persahabatan untuk mendapatkan keuntungan. Itu kan menjual prinsip kehidupan. Yeah. Kemuliaan, kesucian hati dijual untuk mendapatkan uang. Dan sekarang terjadi adanya lelang yang sangat tinggi ya, sampai dari 30 juta, 80 juta, sampai 120 juta satu kali eksekusi itu. Itu yang diperdagangkan. Kemudian juga orang bikin organisasi, bikin partai atas nama agama, tapi dia orientasinya mencari materi. Dan ini terjadi mana-mana, kan diperdagangkan. Itu persoalannya. Jadi kita melihat bahwa prinsip-prinsip kehidupan itu diperdagangkan. Nah, Anda sebagai penjual apa pembeli? Kalau orang mau menjual, yang penting berapa harganya. Kalau teori Adam Smith, beli dengan harga yang semurah-murahnya, menjual dengan harga yang semahal-mahalnya. Kalau pedagang pengennya dapat mahal dong. Kalau pembeli kan mencari kualitas, mencari nilai. Artinya saya beli ini dasarnya apa? Saya beli kacamata, orang matanya waras, beli kacamata untuk apa? Apa nilainya? Ya kan? Apa urgensinya? Orang beli itu berdasarkan kebutuhan dan nilai, itu yang dicari. Makanya dalam prinsip kehidupan ketika diperdagangkan, pesan saya jadilah engkau sebagai pembeli, bukan sebagai pedagang. Anda yang harus mengimplementasikan nilai-nilai moral itu untuk diri Anda, bukan nanti jual di pasaran karena hanya itu mendapatkan kepentingan. Kan semacam itu ya, dari mulai suap, gratifikasi seks dengan janji-janji, dengan komitmen-komitmen segala macam ya, artinya kesejahteraan masyarakat, kedamaian, persahabatan, kerukunan dan sebagainya, semua diuangkan. Sekarang bisa jadi uang semua kok.
ya sampah aja jadi uang kok. Iya kan? Yang dulu kita tidak tahu kok jadi uang juga ya. Popularitas Anda juga bisa jadi uang kok. Betul enggak? Ketika Anda sudah menjadi tokoh besar masyarakat, maka sebatang rokok gudang garam ini akan menjadi uang. Gudang garam, kalau kamu tidak ngasih 1 hari 1 bal rokok, saya akan ganti rokoknya. Dia kasih kok. Betul enggak? Iya. Untuk nyalon jadi bupati, jadi gubernur, ya kan juga popularitas orang artis. Itu artinya memperdagangkan nilai-nilai prinsip kehidupan untuk mencari keuntungan-keuntungan. Nah, kemudian namanya cangkok hati atau transplantasi ini masih belum tercatat sukses sempurna ya, masih sering mengalami kegagalan, termasuk Dahlan Iskan berhasil ya. Betul. Tapi Nurholis Majid gagal kan, selain meninggal dunia. Artinya ketika bebanmu hidup pun semakin banyak, Anda perlu hati yang besar untuk menanggung penderitaan ini. Caranya paling gampang, bersihkan hatimu dari rasa dendam dan kebencian kepada siapapun. Tidak usah ganti dengan jantung yang baru. Jadi diganti jantung babi dan jagung kerbokan gitu. Nggak usah, karena mengganti jantung dengan jantung lain itu juga resikonya tinggi. Itu artinya ketika Anda ganti jantung, ya berarti Anda mau mengambil kepribadian orang lain. Nah, ketika engkau mencari kepribadian orang lain, berarti Anda tidak punya kepribadian. Di sini maksudnya, biarlah engkau seperti engkau apa adanya. Hadapilah penderitaan itu. Dan kebiasaan-kebiasaan baik mau menolong orang, silakan lanjutkan, ya kan gitu. Supaya Anda lebih bisa mempertahankan diri dengan penderitaan yang banyak itu. Tidak usah ganti jantung lah. Tinggal dibersihkan saja, karena pada akhirnya yang mampu menampung persoalan itu bukan besar kecilnya jantung, tapi adalah bersih dan kotornya hati kita sendiri, semacam itu. Saya kira mungkin itu arah tujuannya. Kemudian dibekali lagi dengan 3 perkara yang perlu disadari, bahwa atas kesabaranmu Allah akan berikan imbalan yang besar, yaitu akan bersama dengan Tuhanmu. Kemudian juga apapun yang terjadi itu ketentuan Tuhan yang harus kau terima dengan segala senang hati. Dan kemudian kesulitan yang kau hadapi ini sifatnya sementara kok, nggak usah kecil hati, lanjut gitu. Di akhir katanya dia mengatakan, go ahead, silakan jalan terus.